Halo Sobat Diskus dimanapun kalian berada. Jumpa lagi nih di channel Emerald Diskus ya. Di video saya kali ini saya akan membahas mengenai indukan ya. Sebenarnya ini pembahasan udah pernah saya bahas ya di video-video Emerald Diskus yang ada ya, yang di channel saya ini. Tetapi kebanyakan teman-teman yang mengikuti channel saya ini suka menanyakan ulang gitu ya mengenai hal ini, sehingga saya berinisiatif untuk membuat videonya lagi nih. Tapi ini versi dari kesimpulan ya dari semua video yang saya pernah bikin tentang indukan ini. Saya akan bikin di satu video ini ibaratnya ringkasan ya, atau kesimpulan dari semua yang pernah saya bahas ya mengenai indukan. Yang pertama yang sering ditanyakan itu adalah mengenai indukan diskus itu jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini banyak sekali yang bertanya seperti apa kelamin betina dan kelamin jantan. Untuk kelamin betina itu biasanya dia memiliki ini ya, memiliki ujung sirip itu dia, ini kita bisa lihat ya, itu ujung siripnya itu bulat. Kalau yang jantan itu dia agak runcing ya, dia punya ujung sirip atas dan bawahnya ya. Nanti akan saya sertakan di itu ya, di video ini. Nanti saya menjelaskan, saya akan kasih gambarnya ya yang lebih jelas mengenai anatomi tubuh indukan jantan dan betina ya. Kemudian yang kedua, indukan betina itu lebih kecil badannya daripada yang jantan. Ini betina, ini jantan. Itu dari segi anatomi tubuh ya, kita bisa tahu kalau jantan dan betina itu memiliki beberapa hal yang membedakan ya. Kemudian yang terakhir tuh bagian jenong di bagian depan kepalanya. Kalau jantan, ini ada jantan ya sebelah kanan, itu dia agak jenong ya, agak maju ke depan, dia punya jidat depannya ya. Sedangkan betina itu bulat. Nah, itu adalah anatomi tubuh dari ikan diskus jantan dan betina. Tetapi untuk anatomi tubuh ini itu kadang-kadang juga bisa meleset ya. Jadi yang paling bagus itu cara menentukannya adalah dengan cara dikumpulkan bersama-sama dengan ikan diskus yang seukuran ya. Misalnya ikan diskus yang 3,5 in sampai 4 in ya ukuran indukan, itu kalian kumpulkan semuanya di dalam satu akuarium. Nanti mereka akan mencari jodohnya atau pasangannya ya. Jadi ini sistemnya dia mencari pasangan secara alami. Dan ikan diskus tidak bisa dijodohin ya. Jadi kalian nggak bisa tuh yang namanya kalian tangkap indukannya yang jantan, kalian tangkap yang betina pakai kira-kira gitu kan, dari anatomi tubuh kalian satukan ke dalam akuarium. Itu belum tentu dia akan berjodoh, dan kemungkinan besar tidak mau berjodoh ya, karena mereka lebih senang mencari jodohnya secara alami. Jadi bukan dijodohkan paksa atau kawin paksa, tapi mencari secara alami di komteng gitu ya. Jadi dikumpulkan rame-rame, nanti mereka akan mencari jodohnya sendiri. Nah, itu lebih bagus lagi cara untuk kita tahu ya kelamin jantan dan betina. Itu lebih ibaratnya lebih jitu lagi ya cara seperti itu, ketimbang kita harus mempelajari anatomi tubuh. Karena kadang juga ada ya pasangan gitu yang tubuhnya sama ukurannya, padahal tapi ternyata dia adalah jantan dan betina, ataupun kebalikannya. Ada yang sama-sama besar, ternyata itu jantan dan betina. Atau bisa juga kita lihat secara secara tubuh ini udah bener nih jantan dan betina. Pas di kawinkan gitu ya dalam satu akuarium, ternyata dua-duanya jantan atau dua-duanya betina. Nah, itu yang bahaya ya. Oleh karena itu, untuk mencari pasangan untuk ikan diskus ini lebih baik dengan cara yang tadi saya katakan itu, yaitu mengumpulkan mereka rame-rame dalam satu akuarium untuk mereka mencari jodohnya sendiri. Tetapi ciri mereka berjodoh tuh mereka akan buang telur
ke media-media yang ada di akuarium, entah itu di dinding akuarium, entah itu di filter, entah itu di mungkin kalian juga memasang kon ya di dalam akuarium. Nah, itu mereka akan mojok berdua, buang telur di sana, kemudian jantan akan membuahi dan mereka akan menjaga telur ini. Nah, itu artinya mereka ini fix pasangan jantan dan betina. Kemudian kalian nggak usah nggak usah mikirin telurnya, karena kemungkinan telurnya akan gagal, akan tidak bisa menetas, dikarenakan biasanya parameter air ya untuk akuarium yang gabungan dengan ikan diskus rame-rame itu nggak sesuai untuk parameter air telur diskus ya. Mungkin pH-nya di sana tinggi atau TDS-nya tinggi sehingga tidak menetas. Dan kalian gak usah panik gitu kayak, aduh ini gimana nih bang, ikan saya bertelur nih di komteng nih, gimana nih caranya nih ikan telurnya kita selamatin atau gimana gitu. Ya udah nggak usah diselamatin, kalian ikhlaskan aja, kalian liatin mereka jaga telur gitu kan, kalian liatin mereka nungguin telur, akhirnya telurnya kalau misalnya pun mereka makan atau telurnya berjamur ataupun dimakan sama teman-teman yang ada dalam akuarium, ya udah ikhlaskan aja. Kemudian kalian serok pasangan tadi, ikan diskus dan betina tadi, kalian taruh di dalam akuarium indukan yang sudah kalian sediakan. Kemudian masalah ukuran tank indukan tuh berapa? Untuk tank indukan itu kalian cari aja akuarium yang agak gini ya, agak-agak kecil sedikit ya. Jadi nggak yang terlalu besar gitu, tapi agak kecil dikit seperti ini ukurannya 40 x 40, tingginya 35. Kenapa demikian? Supaya mereka ketika mereka di sana bertelur dan menjaga telurnya, mereka tidak kewalahan untuk menjaga burayak yang sudah menetas. Karena burayak yang menetas kan larinya kan kemana-mana ya. Pokoknya bisa kemana-mana. Akhirnya mereka stres karena bingung gimana cara ngumpulin anakannya itu. Ya udah, kadang-kadang mereka makan tuh anaknya, atau juga mereka nggak mau tuh ngejar karena terlalu luas ya, terlalu besar akuariumnya ya, sehingga anaknya terlantar dan mati dan tidak mau makan lendir dari tubuh indukannya. Oleh karena itu dengan ukuran kecil seperti ini, ketika anaknya sudah menetas, telurnya menetas, mereka tidak kesusahan dalam mengumpulkan anak-anaknya yang berukuran kecil kayak kecebong gitu ya. Dan itu juga bisa membuat anakannya juga lebih cepat untuk berlatih makan lendir indukannya, karena ikan diskus ini dia itu yang masih burayak itu dia makannya adalah makan lendir dari tubuh indukan. Jadi nggak bisa makan-makannya kayak cacing beku, itu nggak bisa ya, belum bisa, itu masih kecil banget mulutnya. Nanti setelah beberapa minggu baru kita kasih artemia. Nah, itulah alasan kenapa untuk indukan lebih baik akuariumnya agak kecil daripada akuarium untuk pemeliharaan. Kalau pemeliharaan ya nggak apa-apa, bisa semeter atau mau besar 2 meter pun nggak masalah. Tapi untuk khusus indukan lebih baik yang kecil aja, supaya nanti indukannya lebih gampang dalam mengasuh anak-anak mereka. Jadi seperti itu alasan kenapa akuariumnya harus lebih agak kecil. Oke, tadi udah kelamin, kemudian akuarium indukan, dan berikutnya adalah masalah indukan yang memakan telurnya. Jadi bila kalian punya indukan yang makan telur, itu diperhatikan kenapa dia makan telur. Mungkin alasannya yang pertama itu dikarenakan parameter airnya nggak sesuai nih, terlalu tinggi pH TDS-nya sehingga mereka stres. Dan mereka sudah punya insting ya secara alami kalau telurnya tidak akan berhasil, tidak akan menetas, sehingga mereka memakan. Yang kedua, itu dikarenakan mereka masih pasangan muda, mereka belum ngerti nih cara ngerawat telur. Akhirnya mereka ada telur di kon, ada telur di dinding, ada telur di filter, mereka makan, padahal itu telur mereka sendiri. Sehingga ya udah, kita hanya bisa pasrah melihat mereka memakan telurnya sendiri. Itu proses pembelajaran ya, jadi nggak usah kalian panik kalau melihat ikan kalian makan telurnya sendiri. Itu masih proses mereka dalam beradaptasi dan proses mereka dalam menjadi orang tua gitu ya. Jadi mereka masih kayak bego lah ya, telur sendiri dimakan gitu kan. Ya itulah namanya mereka belajar ya, belum punya insting ya sebagai pasangan muda ya. Atau mereka makan telur sendiri karena cahaya terlalu terang di akuarium sehingga dimakan tuh telurnya karena stres ya, karena merasa terlalu
terang gitu kan, mereka senang dengan yang agak-agak gelap, ya udah kalian kurangin pencahayaan di dalam itu ya, di akuariumnya ya. Dan yang berikutnya juga bisa karena faktor penempatan akuarium yang terlalu rame. Mungkin banyak orang hilir mudik di sana, membuat mereka stres, nggak mau jaga telur, akhirnya dimakan juga telurnya gitu. Dan yang terakhir, mungkin juga mereka udah tahu ini gagal karena indukan jantannya gagal untuk membuahi telur yang dibuang sama betina. Jadi kan diskusi itu kan dia kan ketika dia bertelur kan yang pertama kan betina buang telur, kemudian jantan mengikuti di belakang untuk membuahinya. Nah kadang-kadang itu gagal ya karena pembuahannya nggak sempurna, akhirnya telurnya itu busuk, mutih gitu ya. Nah itu mereka sudah ada feeling kalau ini nggak bakal berhasil, telurnya akhirnya dimakan sama indukan. Jadi itulah faktor-faktor yang membuat ikan diskus ini memakan telurnya ya. Dan solusinya apa? Ya solusinya kalian tunggu aja sampai mereka bisa untuk memelihara telur sendiri ya. Itu namanya proses pendewasaan menjadi orang tua ya. Jadi mereka harus bisa merawat telurnya sendiri sampai mereka bisa menjaga telurnya, bahkan sampai burayaknya itu menetas, mereka bisa pelihara. Nah itu berarti udah fix mereka bisa menjaga anak. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada cara lain ya. Kalaupun akhirnya selalu seperti itu berulang-ulang, kalian itu aja, kalian ya tadi itu cek airnya, parameter pH TDS-nya sesuai nggak gitu ya. Untuk pemeliharaan telur itu pH-nya yang bagus itu adalah di angka 6 sampai 7. Kemudian untuk TDS-nya kalau bisa di bawah 100. Karena TDS tinggi itu biasanya kalsiumnya tinggi. Kalsium tinggi itu membuat cangkang telur menebal, tidak bisa netas ya. Karena kalsiumnya itu membuat telurnya jadi keras ya, dia punya cangkang telurnya ya. Nah itu dia yang membuat tidak menetas dan jadi pembusukan ya pada telur ikan diskus. Tetapi kadang-kadang juga ada tuh tempat tinggal ya, kayak tempat tinggal saya ini kan di Bekasi, itu TDS-nya tinggi tapi bisa netas. Nah berarti di dalam airnya itu kalsiumnya rendah meskipun TDS tinggi. Berarti yang membuat TDS-nya tinggi itu bukan kalsium, tapi ada zat lain yang membuat dia tinggi. Oleh karena itu kalian bisa menggunakan GH meter untuk menghitung kadar kalsium dalam air. Jadi nggak cuma pH meter, TDS meter, GH meter pun kalian bisa gunakan ya untuk menghitung jumlah kalsium dalam air. Tapi kalau kalian misalnya males gitu ya, sudah punya pH, sudah punya TDS meter, udah capek gitu kan, udah kebanyakan alat, tambah lagi GH meter, ya udah kalian coba aja gitu kan, kalian tes di pH tinggi, netas nggak? Kalau nggak netas ya udah itu fix kalau kalsiumnya tinggi di situ. Kemudian cara menurunkan pH seperti apa? Kalau pH itu ada, gunakan pH DON ya, pH DON khusus buat ikan tuh ada. Ada juga yang buat tanaman dan ikan, itu juga ada ya. Itu biasa banyak dijual di online maupun di toko ikan. Jadi ada pH ya, penurun pH ya atau pH DON ya. Nah itu cara untuk menurunkan pH yang instan ya. Yang kemudian untuk menurunkan TDS gimana? TDS itu tidak bisa diturunkan ya. Dia hanya bisa diolah melalui beberapa metode. Yang pertama adalah air AC. Air AC memiliki TDS yang rendah. Itu kalian bisa campur dengan air baku di rumah kalian ya, sehingga menemukan angka TDS yang rendah. Atau juga air hujan juga TDS-nya rendah, itu bisa dicampur dengan air baku kalian sehingga menghasilkan angka TDS rendah. Dan yang terakhir yang paling sering dipakai adalah menggunakan RO atau RO ya, itu dari mesin RO. Itu dia bisa mengecilkan TDS dengan menggunakan mesinnya itu ya, mesin saring RO itu ya. Jadi seperti itu. Sebenarnya masih ada lagi metode-metode lain untuk menurunkan pH dan TDS. Tetapi di sini saya tidak mau meringkas terlalu banyak ya. Saya ngambil untuk yang umumnya aja ya. Nah, jadi itulah untuk menurunkan parameter air ya, supaya airnya stabil.
Dan sekali lagi ini yang saya bicarakan mengenai air indukan ya, bukan air untuk pemeliharaan ya. Nanti untuk parameter air pemeliharaan akan saya lanjutkan di video yang lainnya. Jadi video ini khusus untuk indukan. Di episode berikutnya akan saya bahas mengenai bagaimana cara merawat burayak diskus ya. Dan usia berapa hari burayak menetas akan saya lanjutkan di video berikutnya. Saya nggak mau perpanjang di video ini, takut durasinya panjang kalian jadi capek nontonnya atau males nontonnya ya. Jadi mending saya cicil di part yang berikutnya. Oke sobat, demikian video saya kali ini. Kita akan berjumpa di video Emerald Diskus lainnya. Saya pamit dan salam diskus. Dadah.